Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairi. Saya Muhammad Novel Saputra. Saya Kurniawan Ardiansyah. Saya Adam Rafiat Lambang. Kami dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, Prodi Pariwisata. Nah, di sini kita sudah ada di depan situ Cipondo. Di sini kita akan membahas tentang kebocoran ekonomi yang ada di situ Cipondo. Dan simak materi berikut ya. Sebelum masuk ke materi, yang kami hormati Ibu Raden Asri Kartini, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah pariwisata berkelanjutan. Berikut ini adalah pokok pembahasan yang akan kami terangkan. Sebelum menerangkan tentang dampak atau implikasi dan faktor penyebab, kita harus tahu dulu apa itu pengertian kebocoran ekonomi pada industri pariwisata. Kebocoran ekonomi dalam industri pariwisata merujuk pada situasi di mana sebagian pendapatan yang dihasilkan dari sektor pariwisata tidak kembali atau dinikmati oleh masyarakat lokal. Fenomena ini sering terjadi di daerah-daerah yang bergantung pada pariwisata sebagai sumber utama pendapatan, seperti Bali, di mana keberadaan wisatawan seharusnya memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi penduduk setempat. Kebocoran ekonomi dapat didefinisikan sebagai hilangnya potensi pendapatan yang seharusnya dapat dinikmati oleh komunitas lokal akibat berbagai faktor, termasuk penggunaan barang dan jasa impor. Banyak destinasi pariwisata termasuk Bali mengandalkan barang-barang impor untuk memenuhi kebutuhan wisatawan. Misalnya, data menunjukkan bahwa sekitar 64,1% minuman beralkohol dan 20,5% produk makanan diimpor. Yang berarti keuntungan dari penjualan tersebut tidak berkontribusi pada ekonomi lokal. Selanjutnya ada studi kasus yang kami akan bahas tentang kebocoran ekonomi yang terjadi di salah satu destinasi wisata situ Cipondo. Berikut ini ada 2 contoh kebocoran ekonomi yang ada di situ Cipondo. Yang pertama adalah parkir berbayar yang tidak resmi atau parkir liar yang ada di situ Cipondo menjadi salah satu penyebab kebocoran ekonomi yang merugikan masyarakat sekitar. Pendapatan dari parkir yang tidak dikelola secara resmi berarti dana tersebut tidak masuk ke kas pemerintah atau pengelola resmi yang seharusnya mengalokasikannya untuk pemeliharaan dan pengembangan fasilitas. Selain itu, pengelolaan parkir yang tidak transparan juga mengurangi kesempatan bagi masyarakat setempat untuk berpartisipasi secara langsung dalam pengelolaan wisata, baik sebagai petugas parkir resmi atau dalam peran lain yang mendukung pendapatan lokal. Selanjutnya, masalah kebersihan di situ Cipondo. Terlihat dari banyaknya sampah yang berserakan meskipun sudah tersedia tempat sampah, juga berkontribusi kepada kebocoran ekonomi di area tersebut. Kurangnya kesadaran pengunjung akan pentingnya menjaga kebersihan membuat lingkungan menjadi kurang nyaman, sehingga menurunkan daya tarik wisata situ Cipondo. Ketika kebersihan tidak terjaga, wisatawan mungkin enggan berkunjung kembali, mengurangi pendapatan dari pariwisata lokal yang seharusnya bermanfaat bagi masyarakat. Kondisi ini menunjukkan perlunya edukasi lebih lanjut mengenai kebersihan serta inisiatif kampanye yang dapat meningkatkan kesadaran pengunjung. Alasan parkir berbayar yang seharusnya tidak berbayar menyebabkan kebocoran ekonomi. Pendapatan tidak termasuk ke kas resmi. Ketika parkir dipengelola tanpa izin resmi, pendapatan yang dihasilkan tidak masuk ke kas pemerintahan atau pengelolaan resmi. Dana ini tidak dapat digunakan untuk memperbaiki dan mengelola fasilitas wisata yang bisa meningkatkan kenyamanan dan daya tarik wisata pengunjung. Berpotensi mengurangi jumlah pengunjung. Tarif parkir yang tidak resmi bisa membuat pengunjung merasa tidak nyaman atau dirugikan. Ini dapat mengurangi jumlah pengunjung yang datang, yang berarti berkurangnya pendapatan yang diperoleh dari sektor pariwisata lokal. Mengurangi peluang pekerjaan resmi bagi masyarakat lokal. Jika parkir dikelola secara resmi, masyarakat sekitar dapat dipekerjakan sebagai petugas parkir yang sah. Parkir membayar tidak resmi berarti kesempatan ini hilang, mengurangi sumber penghasilan bagi masyarakat lokal dan memperkecil manfaat ekonomi yang dirasakan oleh penduduk setempat. Menghambat transparansi dalam pengelolaan wisata. Mendapat yang tidak dicatat secara resmi mengidentifikasikan kekurangannya transparansi dalam pengelolaan keuangan.
di situs Cipondo. Hal ini menciptakan ketidakpercayaan dan ketidakjelasan mengenai aliran dana yang didapat, menurunkan komitmen masyarakat dan pemerintah untuk mengembangkan wisata secara maksimal. Alasan banyaknya sampah meski ada tempat sampah menyebabkan kebocoran ekonomi, meruntuhkan daya tarik wisata, lingkungan yang kotor meruntuhkan daya tarik situs Cipondo sebagai destinasi wisata. Pengunjung yang tidak merasa nyaman dengan kondisi tersebut mungkin tidak akan berkunjung kembali atau merekomendasi tempat ini, yang pada akhirnya meruntuhkan jumlah pengunjung dan pada tempatnya. Meningkatkan pemeliharaan lingkungan. Sampah yang berserakan membuat pemerintah atau pengelola harus mengalokasikan anggaran lebih besar untuk membersihkan area. Dana ini sebenarnya bisa dialokasikan untuk mengembangkan fasilitas, namun malah habis untuk menangani sampah. Menciptakan citra negatif untuk wisatawan. Situs Cipondo dikenal sebagai tempat yang tidak bersih, dapat memiliki citra negatif di kalangan wisatawan. Citra negatif ini mengurangi potensi wisatawan baru yang mendampak pada jumlah pengunjung dan pemasukan dari sektor pariwisata lokal. Mengurangi kenyamanan dan kualitas pengalaman pengunjung. Sampah yang berserakan membuat suasana wisata menjadi kurang menyenangkan, yang mengurangi kualitas pengalaman wisata. Hal ini dapat menyebabkan wisatawan menghabiskan waktu lebih lama atau mengeluarkan uang lebih banyak di area wisata ini, yang berdampak pada pendapatan yang masuk ke masyarakat sekitar. 3 faktor penyebab parkir berbayar yang seharusnya tidak berbayar, yaitu kurangnya pengawasan dan regulasi. Tidak ada pengaturan yang jelas terkait siapa yang berhak mengelola parkir di situs Cipondo, yang menyebabkan pihak tidak resmi memanfaatkan area tersebut untuk menetapkan tarif parkir. Kurangnya pengawasan dari pihak yang berwenang memungkinkan praktik parkir berbayar yang tidak sah terus berlangsung. Motivasi pengelola yang tidak transparan. Beberapa pihak mungkin melihat parkir sebagai sumber pendapatan yang mudah, meskipun seharusnya parkir di area wisata tersebut tidak dikenakan biaya. Keinginan untuk mendapatkan keuntungan cepat tanpa memperhatikan regulasi atau manfaat jangka panjang menyebabkan terjadinya parkir berbayar yang tidak resmi. Keterbatasan infrastruktur dan sumber daya. Dalam beberapa kasus, pengelolaan parkir berbayar yang tidak resmi muncul karena keterbatasan sumber daya atau infrastruktur yang ada. Pengelola atau pemerintah setempat mungkin belum memiliki dana atau tenaga untuk mengelola parkir secara profesional, sehingga memungkinkan pihak lain untuk memasang tarif parkir tanpa prosedur yang benar. 3 faktor penyebab banyaknya sampah meski ada tempat sampah, yaitu kurangnya kesadaran pengunjung. Banyak pengunjung yang kurang peduli dengan kebersihan dan tidak memanfaatkan tempat sampah yang ada. Kurangnya edukasi dan pemahaman mengenai pentingnya menjaga kebersihan menyebabkan mereka membuang sampah sembarangan meskipun tempat sampah sudah tersedia. Selanjutnya yaitu ada manajemen kebersihan yang tidak efektif. Meskipun tempat sampah tersedia, pengelolaan sampah yang tidak efisien bisa menjadi faktor penyebab tempat sampah yang sudah penuh dan tidak segera dikosongkan, atau kurangnya petugas kebersihan yang bertugas secara rutin membuat sampah menumpuk dan berserakan. Keterbatasan fasilitas dan penataan sampah. Terkadang jumlah tempat sampah yang ada tidak memadai untuk menampung volume sampah yang dihasilkan pengunjung. Penataan sampah yang kurang strategis atau tersebar tidak merata di lokasi juga menyebabkan pengunjung membuang sampah sembarangan, meskipun tempat sampah sudah tersedia. Implikasi atau dampak dari kebocoran ekonomi di situs Cipondo. Kebocoran ekonomi di situs Cipondo yang disebabkan oleh masalah seperti parkir berbayar yang seharusnya tidak dikenakan biaya dan buruknya pengelolaan sampah dapat memiliki berbagai implikasi atau dampak negatif terhadap masyarakat dan ekonomi lokal. Berikut adalah beberapa dampak utama yang mungkin terjadi. Yang pertama itu ada terhambatnya pengembangan infrastruktur dan fasilitas. Dengan pendapatan dari parkir yang bocor dan biaya pemeliharaan yang tinggi akibat sampah yang berserakan, dana yang seharusnya digunakan untuk memperbaiki atau mengembangkan fasilitas wisata tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Hal ini menghambat perbaikan kualitas secara wisata, yang akhirnya dapat mempengaruhi daya tarik situs Cipondo sebagai destinasi wisata.
Yang kedua itu ada citra negatif yang menurunkan jumlah wisatawan. Kebersihan yang buruk dan ketidakjelasan dalam pengelolaan parkir dapat menciptakan citra negatif di mata wisatawan. Wisatawan merasa tidak nyaman atau merasa dirugikan, mungkin enggan berkunjung kembali atau merekomendasikan situs Cipondo kepada orang lain, yang berdampak pada menurunnya jumlah pengunjung dan pada akhirnya berkurangnya pendapatan dari sektor pariwisata. Yang ketiga itu berkurangnya kualitas lingkungan dan kesehatan. Sampah yang tidak terkelola dengan baik bukan hanya merusak pemandangan, tapi juga dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti munculnya penyakit yang ditularkan melalui sampah. Keadaan lingkungan yang buruk juga dapat mengurangi kualitas hidup masyarakat yang tinggal di sekitar situ Cipondo, menciptakan ketidaknyamanan yang lebih luas bagi penduduk setempat. Nah, sekarang dampak yang dialami pengunjung atau wisatawan sekaligus pedagang terkait banyaknya pengamen atau pengemis di situ Cipondo. Yang pertama, dampak pada pengunjung atau wisatawan. Wisatawan yang datang ke situ Cipondo mungkin merasa dirugikan ketika mereka harus membayar parkir yang seharusnya tidak dikenakan biaya. Ini menciptakan ketidaknyamanan dan dapat mempengaruhi pengalaman mereka, mengurangi kenyamanan mereka selama berkunjung dan menurunkan kepuasan keseluruhan terhadap fasilitas wisata tersebut. Yang kedua, penurunan minat untuk kembali. Jika pengunjung merasa biaya parkir yang dikenakan tidak sesuai dengan layanan atau fasilitas yang diberikan, mereka mungkin enggan untuk kembali ke situ Cipondo di masa depan. Hal ini dapat berdampak pada turunnya jumlah wisatawan yang akhirnya mempengaruhi pendapatan dari sektor pariwisata yang ada di situ Cipondo. Yang ketiga, pengeluaran yang tidak direncanakan. Wisatawan yang datang ke situ Cipondo dengan harapan biaya parkir gratis mungkin terkejut dengan adanya biaya tambahan ini. Ini dapat mengganggu anggaran mereka dan mengurangi dana yang mereka siapkan untuk menikmati fasilitas lain, seperti membeli makanan atau berbelanja, yang berdampak pada pengalaman mereka secara keseluruhan. Selanjutnya, dampak pada pedagang. Yang pertama itu penurunan jumlah pengunjung dan pembeli. Karena adanya parkir berbayar yang tidak resmi, beberapa pengunjung mungkin lebih memilih untuk tidak datang atau pergi lebih cepat, mengurangi jumlah pengunjung ke situ Cipondo. Pedagang yang bergantung pada banyaknya wisatawan untuk membeli produk mereka akan mengalami penurunan omset dan pendapatan. Yang kedua, biaya parkir yang membebani pedagang. Pedagang yang juga mengandalkan parkir sebagai tempat mereka memarkir kendaraan untuk berjualan bisa merasa terbebani dengan biaya parkirnya. Biaya tambahan ini dapat mengurangi keuntungan yang mereka peroleh dari berjualan, karena mereka harus mengeluarkan uang untuk parkir yang seharusnya tidak ada. Yang ketiga, berkurangnya potensi pembelian oleh pengunjung. Wisatawan yang merasa dirugikan oleh biaya parkir berbayar mungkin akan memilih untuk menghabiskan lebih sedikit uang saat berkunjung. Hal ini mempengaruhi daya beli pengunjung terhadap barang atau jasa yang ditawarkan oleh pedagang di sekitar situ Cipondo, yang akhirnya mengurangi omset pedagang lokal. Kebijakan atau strategi pelaksanaan terhadap kasus kebocoran ekonomi di situ Cipondo. Yang pertama ada penertiban pengelola parkir. Segera melakukan penertiban parkir yang tidak sah, memastikan bahwa parkir hanya dikelola oleh pihak yang berwenang dan sesuai dengan peraturan yang ada, memberikan sosialisasi kepada pengunjung tentang aturan parkir yang berlaku untuk mengurangi kebingungannya dan meningkatkan transportasi, menetapkan tarif parkir yang wajar dan resmi, serta memastikan pendapat parkir masuk ke uang kas yang dapat digunakan untuk mengelola wisata dan infrastruktur yang lebih baik, meningkatkan kesadaran tentang kebersihan, mengadakan patroli kebersihan secara rutin untuk memastikan sampah tidak menumpuk dan tempat sampah dikelola dengan baik, meningkatkan jumlah petugas kebersihan di area yang sering dilalui pengunjung untuk memastikan kebersihan tetap terjaga, meningkatkan pengawasan dan pengelolaan sampah, dan menambahkan fasilitas tempat sampah di titik strategis yang banyak dilalui pengunjung dan memastikan tempat sampah tidak cepat penuh, menetapkan jadwal pembersihan yang lebih sering untuk mencegah sampah menumpuk dan mencegah citra kebersihan situs Cipondo. Kebijakan atau strategi jangka panjang pengelola parkir yang terintegrasi dan profesional, mengembangkan sistem pengelola parkir yang baik
dan semisalnya dengan penempatan sistem parkir elektronik atau menggunakan teknologi untuk memonitor pengelolaan parkir dengan lebih efisien, menyusun aturan dan regulasi yang jelas mengenai tarif parkir dan alur distribusi pendapat parkir untuk mendukung pengelolaan dan mengembangkan kawasan wisata Situ Cipondo. Nah, di sini juga akan meningkatkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dan sektor swasta untuk menciptakan sistem parkir yang berkelanjutan dan transportasi, mengembangkan infrastruktur dan fasilitas wisata, mengembangkan dan memperbaiki fasilitas wisata yang dapat meningkatkan kenyamanan pengunjung seperti toilet, ruang istirahat, dan area wisata yang bersih dan nyaman. Merencanakan pengembangan Situ Cipondo sebagai destinasi wisata yang lebih ramai, lingkungan dan kelanjutan dengan memperkenalkan konsep econ tourism yang bisa ditarif lebih banyak wisata pelatihan dan pemberdayaan masyarakat lokal, memberikan pelatihan kepada masyarakat sekitar mengenai pengelolaan sampah yang lebih baik serta menampilkan di sektor pariwisata seperti layanan langganan, pemandu wisata, dan pengelolaan usaha kecil, mengembangkan peluang ekonomi lokal yang lebih beragam seperti pelatihan bagian pedagang untuk mengelola bisnis mereka dengan baik dan menyediakan produk yang ramah lingkungan, penerapan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan, menerapkan program pengelolaan sampah yang melibatkan pemilihan sampah dari sebenarnya dengan mendukung upaya daur ulang dan mengurangi sampah plastik, melakukan kerjasama antara pengelola wisata, pemerintah daerah, dan organisasi lingkungan untuk membuat Situ Cipondo menjadi contoh pengelola sampah yang sukses dan ramah lingkungan. Kesimpulan, kebocoran ekonomi di Situ Cipondo yang disebabkan oleh parkir berbayar yang tidak sah dan buruknya pengelolaan sampah berdampak negatif pada pengunjung, pedagang, dan perekonomian lokal. Praktik parkir yang tidak transparan mengurangi pendapatan yang seharusnya digunakan untuk pengelolaan dan pengembangan fasilitas. Sementara, kebersihan yang buruk menurunkan daya tarik wisata dari kenyamanan pengunjung. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan penerbitan parkir, peningkatan kesadaran kebersihan, dan pengelolaan sampah yang lebih baik, serta strategi jangka panjang seperti pengelolaan parkir profesional dan pemberdayaan masyarakat lokal guna meningkatkan kualitas dan perekonomian di daerah tersebut. Berikut adalah dokumentasi kebocoran ekonomi yang ada di Situ Cipondo. Cukup sekian materi yang sudah kami sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye.